teman-teman, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan saya di channel Fauzan Daily. Nah teman-teman, seperti biasa di channel ini kita akan lebih banyak membahas tentang berbagai macam peluang bisnis dengan modal kecil. Karena apa? Karena saya ingin mencari orang-orang yang kurang lebih itu nasibnya kurang beruntung seperti saya, di mana kita tidak punya latar pendidikan yang tinggi, kita tidak punya banyak skill, dan juga kita tidak punya banyak modal. Nah, oleh sebab itu, di channel ini ke depan ya, kita tidak hanya membahas masalah keripik singkong saja, tapi kita juga akan membahas bisnis-bisnis yang lainnya yang pastinya bisa menambah wawasan kita semua, bisa menambah inspirasi dan juga motivasi supaya kita bisa mengembangkan diri kita, menggali diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas masalah kerupuk ya. Jadi kita tinggalkan dulu masalah keripik singkong. Tapi kalian jangan khawatir, untuk materi keripik singkong ini kan belum tuntas. Nanti akan saya lengkapi cuy. Tapi hari ini saya tuh lagi menggebu-gebunya untuk membahas masalah kerupuk ya. Nah, saya kasih cerita dulu ya teman-teman, kenapa saya bisa menggebu-gebu masalah kerupuk ini ya. Jadi awalnya ini, saya ini kan produksi keripik singkong gitu ya. Dan dari produksi keripik singkong ini ada limbahnya cuy. Limbahnya ini berupa tepung singkong atau tepung tapioka atau tepung aci lah ya, namanya bervariasi gitu. Nah, kita sebut aja tepung tapioka gitu ya. Nah, awalnya ya, limbah tepung ini yang saya hasilkan dari keripik singkong ini saya jual ke seorang produsen kerupuk. Memang ini sebetulnya udah berjalan beberapa tahun. Nah kebetulan teman-teman, kemarin itu dia ada halangan yang menyebabkan dia tidak bisa datang ke rumah saya untuk membeli tepung tapioka. Nah oleh alasan itulah dia tuh minta sama saya untuk mengantarkan sendiri tepungnya ke rumah dia. Nah itulah dia teman-teman, awal saya mencuri resep kerupuk dari dia itu ketika saya berkunjung ke rumah dia teman-teman. Jadi kebetulan saya ini kan bisa masak. Meskipun saya laki-laki tapi memang saya hobi masak teman-teman. Saya suka bikin apa kayak gitu. Makanya ketika saya melihat proses produksi kerupuk di rumahnya, itu otak saya langsung bisa nangkep loh. Oh ternyata caranya seperti ini. Simple, gampang, dan kayaknya saya bisa praktekkan gitu. Makanya setelah pulang dari situ ya, sambil jalan itu saya tuh sambil kepikiran, saya jual tepung tapioka 1 kilonya sekian. Kalau saya bikin kerupuk, harga 1 kilonya jadi sekian. Apakah saya bisa dapat bisnis baru dari kerupuk ini, teman-teman? Saya tidak tahu. Nah itulah teman-teman, kenapa saya tuh menggebu-gebu masalah kerupuk ini ya. Karena saya ini ingin segera membagikan pengalaman ini kepada kalian. Siapa tahu dari kalian ini yang nonton itu beberapa adalah yang berminat untuk terjun di bisnis kerupuk ini teman-teman. Oke ya, kita bayangkan saja di Indonesia teman-teman. Rata-rata orang Indonesia itu ketika mau makan itu selalu didampingi sama kerupuk. Dan bukan hanya sebagai lauk pauk ya. Kerupuk ini juga bisa dijadikan sebagai cemilan. Kadang tuh ada ya orang yang nyemil itu memang nyemilnya kerupuk. Ada teman-teman. Itu membuktikan bahwa segmen pasar dan daya jual kerupuk di Indonesia itu gede. Meskipun sih emang produsen kerupuk udah banyak. Hampir bisa ditemukan tuh kerupuk di warung-warung daerah kita itu udah ada banyak. Tapi bukan berarti ketika kita mau terjun di dunia kerupuk, kita akan kalah. Teman-teman, meskipun kita pemain baru, kita itu masih tetap bisa bersaing. Karena apa? Karena mungkin kita bisa lebih unggul di bidang rasa atau dari segi harganya bisa lebih murah. Dan ada faktor lain lagi yang membuat kita bisa berhasil di sini, yaitu faktor rezeki cuy. Ini adalah faktor yang tidak bisa kita duga gitu ya teman-teman. Meskipun udah ada banyak pedagang kerupuk, udah ada banyak produsennya, meskipun di warung-warung kalian itu kerupuk udah penuh, udah banyak ya, bukan berarti kalian tidak bisa masuk ke situ ya. Karena faktor rezeki ini udah nggak bisa diatur. Iya, ini nggak bisa diatur, siapapun bisa sukses kalau memang ini udah jalan rezekinya teman-teman. Makanya, yang bisa kita lakukan adalah cobalah. Cobalah ya, cobalah. Siapa tahu bisa berhasil teman-teman. Oke, itu masalah segmen pasarnya ya teman-teman. Untuk lebih detailnya kalian bisa pertimbangkan sendiri gitu. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kerupuk ketumbar atau kerupuk bawang. Nah, mungkin di daerah kalian namanya juga berbeda-beda, terserah, saya nggak tahu. Nah, kerupuk bawang ini itu
kerupuk yang paling dasar teman-teman. Untuk varian rasanya itu kadang ada yang menambahkan ikan, ada yang menambahkan udang atau ayam dan lain sebagainya, itu terserah kalian, tergantung kreativitas kalian. Nah, yang paling dasar ini menggunakan tepung tapioka ya. Jadi teman-teman, untuk cara pembuatannya tuh kayak gini. Pertama ya, kita siapkan dulu tepung tapioka. Nah, di video kali ini saya itu membuat kerupuk ini menggunakan 5 kg tepung tapioka. Sebelumnya saya sudah melakukan eksperimen beberapa kali dan awal-awal sih emang gagal sih, tapi akhir-akhirnya saya berhasil juga. Saya untuk eksperimennya saya mulai dari 1 kilo dulu. Kemudian besoknya saya coba lagi 1 kilo dulu. Besoknya saya coba lagi 1 kilo dan akhirnya berhasil. Nah, ketika itulah saya mencoba membuat lebih banyak lagi. Saya bikin 5 kilo sekaligus. 5 kilogram tepung tapioka itu saya tambahkan bumbunya, ini catat ya. Bumbunya ini kita menggunakan ketumbar 5 sendok teh. Karena apa? Karena standarnya saya untuk 1 kilogram tepung tapioka itu menggunakan 1 sendok teh. Jadi kalau misalnya kita 5 kilo ya pakai 5 sendok teh. Untuk garamnya ini terserah kalian, tapi kalau saya untuk garamnya ini saya menggunakan 1 sendok makan untuk per kilonya. Jadi karena ini 5 kilo jadi 5 sendok makan. Ditambah bawang putihnya ini saya menggunakan untuk 1 kilogramnya 3 siung cuy. Jadi kalau ini 5 kilogram berarti iya, betul, pintar. 15 siung. Oke. Kemudian kemudian bumbu-bumbu, aduh masih salah. Kemudian bumbu-bumbu ini kita haluskan ya, kita bisa ulek atau kita bisa blender ya, kita bisa blend ya sampai halus. Kemudian setelah sudah halus, kita selanjutnya memasak air. Kemudian bumbunya ini kita masukkan ke dalam air tersebut dan kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Harus panas nih airnya, ini kunci ya. Saya itu awal-awal eksperimen gagal karena ini cuy. Jadi kalian harus perhatikan ini. Karena airnya ini harus benar-benar panas dan mendidih. Jangan menggunakan air panas dari termos karena itu bisa gagal. Kita benar-benar harus menggunakan air yang baru dimasak, yang masih ada plek-ketuk-pleketuknya atau gelembung-gelembung panasnya itu untuk dibuat adonan cuy. Jadi air ini kemudian kita masukkan ke dalam tepung. Kita masukkan secara perlahan untuk bisa membuat adonan setengah kering. Ini adonannya tuh mirip seperti kalau kita membuat adonan kerupuk pangsit atau adonan mie. Jadi bukan adonan yang benar-benar basah yang blenyek kayak gitu enggak, tapi adonan yang ketika kita remas-remas seperti ini tuh masih kering tapi dia menggumpal. Nah, kalian bisa lihat di video adonan kering tuh kayak gimana nih. Adonan kering tuh yang kayak gini teman-teman. Kayak ginilah adonan kering kurang lebih ya, itu. Kita masukkan secara perlahan, tapi kalian harus ingat bahwa air ini benar-benar harus air yang mendidih. Kita tidak boleh ya, kalau misalnya airnya udah mendidih nih misal, kemudian kita matikan kompornya, kemudian kita diamkan 1 menit aja itu udah gagal cuy, udah nggak bisa. Harus benar-benar air yang mendidih, kita angkat langsung kita shot. Tuh. Harus benar-benar mendidih. Saya tekankan lagi ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk lah itu airnya sama tepungnya ya kan. Kita aduk-aduk sampai menjadi adonan kering seperti ini. Kalau udah kita uleni ya, kita ambil sebagian kemudian kita uleni. Kita juga bisa menguleninya sekaligus, terserah kalian enaknya kayak gimana. Dan kita bentuk panjang seperti lontong. Kita bentuk panjang-panjang seperti lontong seperti ini ya, supaya nanti bisa lebih enak lah ya bentuknya dan juga lebih enak untuk memotongnya gitu. Nah, ketika sudah menjadi adonan lontong seperti ini, selanjutnya kita masak air dan biarkan dia sampai mendidih untuk merebus ini lontong ini, cuy. Dan kita rebuslah di situ selama kurang lebih 10 menit, atau kalau misalnya belum matang bisa kalian tambahkan waktunya. Yang jelas ciri-ciri lontongnya ini udah matang atau belum, dia itu mengambang, teman-teman. Dia itu mengambang dan ketika dipotong itu di bagian tengahnya itu udah nggak ada adonan yang masih mentah. Karena kalau di bagian dalamnya itu masih mentah, itu ya namanya gagal ya teman-teman. Makanya kita harus benar-benar pastikan bahwa ini matang. Mungkin kita bisa ambil satu kemudian kita potong apakah yang di dalam ini udah matang atau belum, gitu ya teman-teman. Supaya memastikan bahwa ini matang total aja sih gitu ya. Kemudian kita angkat dan kalau misalnya kita mau kasih warna, kita bisa langsung celupkan lontong yang sudah matang ini ke larutan pewarna makanan.
kalau misalnya kalian mau yang warnanya original tanpa seperti ini ya nggak usah dimasukkan ke pewarna juga nggak masalah gitu ya. Nah, kalau saya pribadi ini kemarin untuk eksperimennya saya menggunakan pewarna warna biru dan saya memang aduk-aduk dan celupkan di situ. Kemudian kita tiriskan ya, kita tiriskan di sebuah wadah ya. Kita tiriskan kurang lebih 1 malam. Besoknya bisa kita potong, teman-teman. Kadang ya proses penirisan ini bervariasi ya. Kadang juga bisa 2 malam baru bisa dipotong. Pokoknya kalau misalkan lontongnya ini udah agak kering dan udah agak keras itu ya udah bisa dipotong. Kadang sih kita membuat lontong seperti ini itu sampai berhari-hari juga bisa belum kering, teman-teman. Kalau di tempat produksi kerupuk yang saya curi resepnya ini, teman-teman, ini jujur ya, saya nggak mau sebutkan namanya dan saya juga tidak mau menyebutkan alamatnya supaya saya tidak merusak reputasi dia. Karena ini jujur ya, dia itu ya teman-teman, adonannya ini sampai 1 minggu itu belum bisa dipotong cuy. Ini sampai keluar jamurnya, di bagian luarnya itu hitam-hitam. Kalian bisa bayangkan, dengan kualitas produk yang seperti itu, kayak nggak tega gitu loh kita mau menjual yang seperti itu, teman-teman. Kayak nggak tega ya, orang beli produk yang, aduh, udah jamuran cuy. Ya memang ketika dijemur sih jamurnya hilang dan kelihatan biasa-biasa aja. Tapi kan kita udah ngelihat sendiri ya, sebagai produsen udah ngelihat ini produk kita tuh kayak sebetulnya kayak gini teman-teman. Tapi kita masih tetap jual. Apakah kita tega? Nggak tega, teman-teman. Tapi kalau kalian mengikuti tutorial saya, ini kalian diamkan selama 1 malam ya, itu udah bisa dipotong besoknya, teman-teman. Dan itu emang bener-bener bisa. Kalian bisa lihat nih di video ini, di bagian luarnya ini masih seger ya, masih biru, dan ketika dipotong pun udah bisa. Nggak sampai jamuran. Ini ya, paling lama lah 2 malam. Paling lama 2 malam. Dan itu belum sampai jamuran gitu, teman-teman. Nah, oke, lanjut. Setelah dipotong menjadi irisan yang tipis-tipis, selanjutnya kita jemur selama kurang lebih 2 hari ya. Sebetulnya untuk lama penjemuran ini 1 hari pun ini udah kering, teman-teman. Tapi untuk memastikan bahwa produk ini benar-benar kering dan bagus, bisa melar ketika digoreng, itu kita sebaiknya jemur lagi 1 hari lagi, yaitu supaya kerupuknya ini benar-benar kering maksimal. Nah, setelah kering kita bisa goreng langsung untuk kita konsumsi sendiri atau kita bisa pasarkan. Untuk memasarkannya, kerupuk semacam ini biasanya itu ada beberapa versi ya. Ada yang dipasarkan berupa kerupuk yang sudah digoreng atau juga ada yang dipasarkan berupa kerupuk krecek seperti ini. Ada juga yang digoreng menggunakan pasir kemudian dikasih sambal, itu aja juga. Itu terserah kalian mau gimana. Yang jelas seperti itulah cara membuatnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itulah cara pembuatan kerupuknya. Kalau misalnya beberapa dari kalian berminat untuk terjun di bisnis ini, silahkan coba ya. Untuk informasinya, kalau misalnya belum lengkap, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya kalian mau mencari informasi dari YouTube orang lain ataupun dari blog, misalnya, itu lebih bagus lagi. Karena memang untuk bisa berhasil, itu kita juga membutuhkan informasi-informasi tambahan dari berbagai sumber. Ya teman-teman, meskipun kegagalan ini udah menghadang di depan, tapi kalau misalnya kita mempelajari informasi dari berbagai sumber, itu ya setidaknya bisa meminimalisir kegagalan tersebut. Oke teman-teman, terima kasih banyak kalian semua sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa kalian praktekkan juga, dan semoga kalian bisa berhasil di bisnis ini. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan video semacam ini, silahkan klik like. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau misalnya kalian ingin mengikuti video-video terbaru dari saya, silahkan klik subscribe. Karena itu juga menandakan bahwa kalian mendukung saya untuk berkarya lebih bagus lagi di dunia YouTube. Nah, kalau misalnya kalian tidak mau subscribe juga tidak masalah, teman-teman. Karena kalian yang menentukan apakah channel ini layak untuk didukung atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.